Gu total. Apa Anda sudah siap? Anda bisa mengajak pasangan dansa Anda untuk menari pertama kali. Maafkan saya hari ini, pasangan dansa saya tidak ada. Saya datang. Gu Sicheng, saya datang. Kenapa kamu datang? Bukannya badanmu tidak enak? Sebenarnya kamu tidak perlu datang aku. Gu total, apakah saya memiliki kehormatan ini untuk menari denganmu untuk pertama kalinya? Tunggu sebentar, Nona Nanggong. Buka kotak ini. Kalung ini. Nanti jika kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai, kamu bisa memotretnya. Saya juga bisa memotret. Tentu saja bisa asalkan kamu suka. Item lelang berikutnya bahkan lebih luar biasa. Dari perusahaan kosmetik terkenal kita. Donasi pribadi dari Presiden Grup Huayan, Tuan Gu Sicheng. Ayo kita lihat layar besar. Air mata malaikat. Bagaimana mungkin ini air mata malaikat? Apa yang terjadi?
Tidak heran, saat pertama kali bertemu dengannya saya merasa sangat familiar. Ternyata dia. Sixi. Ini kalung ibuku. Saya menyimpannya di laci meja rias di rumah. Pasti orang yang mengambil kalung itu salah ambil sehingga kalung ibu menjadi barang lelang. Ini adalah warisan dari nenekku, apa yang harus dilakukan? Tenang saja, kita bisa membelinya kembali. Membelinya kembali. Item lelang berikutnya adalah oleh penyelenggara acara lelang amal kali ini. Pendiri utama. Bakat luar biasa, desainer makeup yang baru saja kembali dari luar negeri. Nona Nanggong Liuli akan menampilkan secara pribadi. Terima kasih kepada para tamu yang hadir di tempat. Saya adalah pendiri acara amal malam ini, Nanggong Liuli. Terima kasih telah memberikan sumbangan murah hati untuk tujuan amal. Dan terima kasih teman-teman baik. Bisa karena amal yang sama. Bertemu kembali. Kalung yang saya kenakan sekarang berasal dari teman terbaik saya dulu. Presiden Grup Huayan Bapak Gu Sicheng. Dulu dia sudah banyak membantu saya. Hari ini, dia juga memberikan dukungan yang besar. Jadi saya harap kalung ini bisa terjual dengan harga terbaik untuk membalas kebaikan Bapak Gu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Nona Nanggong. Mari kita langsung mulai lelangnya. Kalung cantik yang dipakai Nona Nanggong. Harga awalnya adalah 200.000 yuan. Baik Bapak Gu, harga Anda adalah 280.000. 280.000, ada yang lebih tinggi. Baik Bapak Fu juga mengangkat tanda, berapa harga Anda? 400.000. 400.000, ada yang lebih tinggi? Fu Boya, bisa tidak Anda mengalah? Kalung ini sangat penting bagi saya. Saya juga sangat suka kalung ini. Jika Anda suka, saya bisa membelinya untuk Anda. Bapak Gu, berapa harga Anda Fu Boya? 600.000. Sangat luar biasa, ada yang lebih tinggi? Baik Bapak Fu mengangkat tanda lagi. 1 juta. 1 juta, mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Fu. Orang yang Anda lihat sekarang seharusnya saya. Sangat luar biasa, 1 juta. Kalung ini sangat penting bagi Anda. Tapi Anda juga sangat penting bagi saya. 1.800.000. 1.800.000. Sangat luar biasa. Bapak Fu mengangkat tanda lagi. Bapak Fu. Bapak Fu, berapa harga Anda kali ini? 2 juta. 2 juta, mari kita beri tepuk tangan. Untuk tamu istimewa nomor 818. Nomor 888, Bapak Gu, berapa harga Anda? 2.800.000. 2.800.000, ada yang lebih tinggi. 2.800.000 pertama. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Gu. Selamat Bapak Gu. Bapak Gu dengan 2.800.000 mendapatkan barang lelang ini. Selamat Pak Gu. Si Cheng lama tidak bertemu. Terima kasih atas dukunganmu untuk acara amal saya. Kalung ini saya membelinya karena saya ingin memberikannya kepada seseorang yang sangat penting bagi saya.
Jinsi. Naiklah. Ayo. Maaf. Kalung ini, saya ingin memberikannya padamu. Terima kasih telah hadir di dunia saya, menemaniku melewati banyak kesulitan. Saya berharap di masa depan, saya bisa terus menemanimu. Siapa ini? Apakah dari grup Huayan? Barusan saya melihat dia masuk. Saya dengar, ini adalah sekretaris pribadi direktur. Tapi apakah sekretaris bisa sedekat ini? Gu Xicheng, Jangan bergerak. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Lihat saja mataku. Xicheng. Lama tidak bertemu. Barusan kamu di depan semua orang. Tidak sampai di sini. Kamu bahkan tidak mau berjabat tangan denganku. Saya ingat kamu bukan orang yang tidak sopan. Kamu pergi terlalu lama. Tidak ingat lagi kan? Maaf, saya hanya. Tidak apa-apa. Saya tahu kamu masih marah. Orang lain tidak mengerti kamu, saya mengerti. Jangan sok tahu di depan saya. Sejak kamu pergi tanpa pamit dulu, kita tidak mungkin lagi. Benarkah? Lalu mengapa kamu masih marah sekarang? Karena saya benci ada orang di depan saya yang terlalu merasa diri sendiri. Jika tidak ada keperluan di masa depan, maka jangan bertemu lagi. Saya akan kembali Xicheng. Ketika saya cukup layak berdiri di sampingmu, saya pasti akan kembali. Xicheng, saya tahu kamu. Fuboya. Kenapa kecewa melihatku? Bukan kecewa. Tapi seharusnya tidak berharap. Selamat datang kembali teman lama.
Jangan bergerak, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Lihat saja aku. Anan, ada apa? Barusan situ bilang padaku kalian menghancurkan pesta malam. Apa sih deskripsinya? Tapi kamu dan situ hubungannya cukup dekat ya? Dia melaporkan segala sesuatu padamu. Kita sedang membicarakan urusanmu, jangan alihkan topik ke aku. Cepat ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Yaitu, ada sedikit kesalahan. Hampir saja kalung yang diberikan ibuku terlepas, dia mengeluarkan 28 juta untuk membelinya kembali. Apa 28 juta? Bisakah kamu bicara lebih pelan? Kakak, ini 28 juta. Bukan 280 ribu. Jika ada pria yang mau melakukan begitu banyak untukku, aku pasti akan memberikan jempol padanya. Apa maksudmu? Jadi gaun yang kamu kenakan, perhiasan yang kamu pakai, semuanya dibeli oleh Gu Sicheng untukmu. Sepertinya iya. Aku mengerti. Dia menyukaimu. Apa yang kamu katakan? Apa kamu punya masalah di otak? Dia adalah CEO Gu dari Huayan. Untukmu dia mengeluarkan 28 juta. Membelikan kalung untukmu. Membelikanmu gaun haute couture untuk pesta malam. Kamu tidak nyaman memakai sepatu hak tinggi. Dia membelikan puluhan sepatu flat. Dikirimkan ke hadapanmu. Ini bukan memanjakan dan menyukaimu. Apa ini dia maniak pengorbanan? Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Sadar dong? Aku kasihan dengan CEO Gu kita. Bertemu dengan si bodoh kecil seperti kamu. Orang yang kamu lihat sekarang seharusnya aku. Kalung ini sangat penting bagimu. Tapi kamu juga sama pentingnya bagiku. Suka saya. Kalung ini saya ambil dari laci mama. Kamu pangeran, kamu saja yang pakai. Saya tidak mau main drama. Kenapa tidak mau? Kita semua tampil bersama saling mendukung. Jadi teman baik bersama tidak baguskah? Lihat kamu pangeran, saya putri. Ikutlah bersama kami. Kami semua akan menjadi temanmu selamanya.
Ternyata kamu. Kita pernah tampil bersama sekali. Setiap hari dipanggil nama kecil oleh guru. Sixi. Sepertinya namanya Sixi. Ternyata nama besarmu. Hijinsi. Sudah selesai membersihkan makeup. Sudah pakai masker. Sudah pakai skincare. Produk baru perusahaan bagus tidak? Guzong, apakah Anda ingin merekomendasikan produk baru Huayan kepada saya? Seri mana yang ingin Anda pakai? Saya minta situ mengirim semuanya besok. Gu Sicheng, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Saya ingin bilang. Saya. Sudah malam, waktunya istirahat. Sejak Guzong tinggal di rumahmu, Saya setiap hari tidur di sofa tidur ICU. sampai pegal-pegal kaki kram. Hampir saja pakai kiantong jingutai. Hari ini bisakah kamu berbaik hati? Biarkan saya tidur di tempat tidur besar ini. Boleh tidak? Kamu memikirkan apa? Tidak ada. Kamu ingin tidur di tempat tidur ya? Kalau begitu kita shoot. Siapa yang menang, siapa yang tidur di tempat tidur? Pasti bisa mengalahkanmu. Sebelumnya 3 ronde 2 menang, tidak boleh curang. Sepertinya yang curang adalah kamu. Batu gunting kertas. Kamu keluar terlambat, ulang. Batu gunting kertas. Tiga ronde 2 menang, ulang. Batu gunting kertas. Tertangkap ronde terakhir. Batu gunting. Menang-menang milikku. Ternyata cuma bisa keluarkan gunting. Bodoh kecil ini. Gu Sicheng, kamu sudah tidur. Belum. Kamu sedang mikir apa? Mikir tentang masa lalu. Bisa bagi sama aku? Kadang-kadang, aku juga kangen sama masa lalu. Sederhana, tapi bahagia. Nge-live sama Anan. Lari endorse. Meskipun capek, tapi bahagia. Terus sekarang kamu nggak bahagia. Kadang aku merasa
Hidup ini rumit ya. Bukannya hidup memang begitu. Yang kamu mau nggak dikasih. Yang nggak kamu mau. Terus apa yang kamu mau? Sama kebiasaanmu suka angka genap. Ada hubungannya. Kalau bisa, kamu kasih tahu aku, mungkin aku bisa bantu. Nanti aja. Oke. Kasih tahu aku. Aku temenin kamu. Aku selalu ada di sampingmu. Temenin kamu hadapin semuanya. Gu Sicheng. Oke. Jadi nanti, kita jangan saling sembunyikan. Saling percaya. Tidur ya. Mimpi indah. Mimpinya penuh kebahagiaan. Kamu dengar nggak dengar apa-apa. Si Cheng kita jangan-jangan diusir lagi. Masa sih? Kemarin malam, aku dengar mereka main shoot. Kayaknya si Cheng kalah sama Sixi lagi. Dengar gitu nggak bisa. Pakai ini dengar lebih jelas. Bubur di kompor saya sepertinya sudah mendidih. Saya juga mau semangkuk, saya akan mengambilkan. Nenek. Cucu buyut saya bergantung padamu. Si Cheng semangat. Pukul 9 promosi jaringan, pukul 10 ringkasan keuangan, pukul 11 setengah Sore pertemuan pukul logistik, 2 laporan administrasi, ada 4 talenta senior. Pukul 4 setengah presentasi produk baru, pukul 6 malam restoran bintang langit. Pukul 9 malam negosiasi agen wangi. Jadi 24 jam saya, sehari sudah kalian jadwalkan ya. Bukan saya yang menjadwalkan, bos. Itu sekretarismu yang menjadwalkan lagi pula. Presiden grup sebesar ini, kerja lembur kenapa? Dulu begitu, sekarang saya tidak mau lembur. Kenapa? Saya mengerti menyimpan kekasih di rumah emas. Ada pepatah mengatakan malam musim, semi singkat matahari terbit tinggi. Sejak itu raja tidak datang pagi. Si Tushuo. Kalau bicara yang tidak seharusnya, denda bonus setahun. Gu Sicheng, kamu juga ada hari ini.
Selamat datang Nona Nanggong, sudah lama mendengar nama besar. Anda bisa memanggil saya Miki. Kedepannya mohon bimbingannya, Anda terlalu sopan. Saya akan mengantar Anda ke kantor. Saya bilang itu dia. Dia sangat hebat. Hanya memperkenalkan riwayat dan penghargaan saja sudah 1 halaman. Saya tidak menyangka dia sama sekali tidak sombong. Benar-benar Dewi, kamu lihat. Tentu saja, perasaan rileks, tidur pun nyenyak. Jam 10 masih harus siaran langsung. Sebentar lagi Anan telepon, pasti marah lagi. Ada apa, siapa yang mengutak-atik kantor saya? Ini cukup rapikan. Arah barangnya berubah. Dan siapa yang menaruh ini di sini? Saya akan cek CCTV. Saya? Apa yang terjadi ini? Firasat tidak baik. Kamu kenapa di sini? Gu tidak menyambut saya. Apa maksudnya? Saya mulai kerja hari ini khusus datang melapor padamu. Administrasi bilang hari ini ada beberapa eksekutif baru, kamu salah satunya. Ya? Saya bertanggung jawab atas tim pengembangan produk baru. Itu Huayan Administrasi. Perusahaan Headhunt sudah berusaha keras untuk membawa saya kembali dari luar negeri. Kenapa Guzong tidak ingin melihat saya? Miss Nanggong terlalu khawatir. Huayan sangat haus akan orang-orang yang benar-benar berbakat. Karena Miss Nanggong juga di Departemen Administrasi diambil dengan usaha besar. Tentu saja memiliki kemampuan nyata untuk memberikan kontribusi kepada Huayan. Selamat bergabung dengan Huayan. Kalian lanjutkan, saya ada urusan. Situ adalah wakil direktur perusahaan, kamu bisa langsung bicara dengannya. Saya ada urusan pribadi dengan si Cheng. Urusan pribadi, ya kalau begitu saya tidak nyaman berada di sini. Ada kontrak penting yang harus saya periksa, kalian lanjutkan. Kedepannya tanpa izin saya. Jangan sembarangan menyentuh barang-barang saya. Dan juga, waktu kerja saya tidak membicarakan urusan pribadi. Sisi. Kamu sedang apa? Barang-barang ini biar mereka yang membereskannya. Kenapa kamu yang melakukannya sendiri? Nenek lihat. Tidak apa-apa nenek, hanya luka kecil. Luka apapun tidak boleh.
Kalau si Cheng melihat kamu terluka dia pasti sedih. Kamu jangan bergerak ya saya panggil Xiao Mei. Xiao Mei nenek. Dia akan sedih melihat saya. Siken. Di tempat kerja panggil saya Guzong. Sudah terbiasa agak sulit untuk mengubahnya. Guzong sebenarnya saya datang ke sini hari ini. Tidak sepenuhnya karena urusan pribadi. Ini adalah hasil desain yang saya buat dengan sangat serius. Tahun lalu bahkan memenangkan penghargaan emas di Kowi Design. Kowi memiliki nilai yang sangat tinggi. Selamat ya. Banyak perusahaan dalam dan luar negeri yang menghubungi saya. Ingin membeli hak ciptanya tapi saya menolak. Karena niat awal saya mendesainnya adalah untuk memberikannya sebagai hadiah kepulangan saya untukmu. Dokumen hak cipta komersial juga ada di dalamnya. Asal kamu tanda tangan Huayan bisa memiliki semua hak ciptanya. Harus dibungkus dengan rapat. Nenek tidak perlu berlebihan. Hanya luka kecil tidak boleh. Kamu selalu bermain-main dengan kosmetik dan sebagainya. Bisa terinfeksi. Dengarkan nenek bungkus saja seperti ini. 2 hari lagi baru dibuka. Oh iya supnya sudah matang Xiao Mei. Ini sup buat kamu dan si Cheng. Kebetulan kamu mau keluar. Bawa ini ke kantor si Cheng. Katanya si Cheng lagi sibuk banget belakangan ini. Kasih dia asupan. Lagi-lagi sup asupannya. Enggak kok nenek aku dan dia enggak perlu asupan. Jangan takut. Ini bukan obat atau semacamnya. Cuma ayam muda yang direbus. Sama ada beberapa kue kecil. Anggap aja makan malam buat kamu dan si Cheng. Si Cheng pulangnya telat. Kalian makan di kantor aja. Tambah-tambah kedekatan. Oke deh kalau begitu. Setelah live streaming aku langsung ke sana. Terima kasih atas kebaikanmu tapi nggak perlu. Huayan sekarang nggak butuh itu. Dan buat aku pribadi nggak ada artinya. Kamu masih marah sama aku ya? Jadi nggak mau terima. Aku bisa jelasin soal itu tapi aku harap kamu. Jangan biarkan hal-hal itu pengaruhin hubungan kita sekarang. Jangan bahas hal-hal yang nggak seharusnya di kantor. Aku ingetin sekali lagi. Alasan aku nggak pecat kamu sekarang. Karena bagian administrasi susah payah merekrut kamu. Artinya kamu pasti punya kemampuan di pekerjaan. Aku harap kamu fokus ke pekerjaan. Hal lain nggak usah dipikirin. Bawa bunganya. Masuk. Sudah dengar cukup? Bos aku cuma khawatir sama kamu. Kalau Nanggong Liuli nekat aku bisa lindungin kamu. Rapat sudah siap tinggal nunggu klien.
Wah wah, ada apa? Aku kasih lihat, jangan terlalu excited dia lihat. Ini kan fee-nya udah lebih dari 100.000. Kita bakal tenar. Nama ini ditambahin sama Gu Sicheng. Dan ini Huayan. Udah transfer biaya hak cipta ke akun kita. Gu Sicheng ini kelihatannya dingin. Tapi sebagai klien dia luar biasa. Iya. Lihat deh. Dia itu nanggung Liuli. Resumenya keren banget. Dia masih cantik. Gu Sicheng punya selera yang bagus. Apa hubungannya dengan kita? Ayo mulai kerja. Kamu harus pantas dengan klien yang hebat ini, Pak Gu. Baiklah, ayo mulai siaran. Tidak ada urusan, apa-apa kamu bisa keluar dulu. Kenapa buru-buru mengusirku? Kamu mau nonton siaran langsung Hijin Sia? Bukannya baru bilang mau bikin dia menyesal. Tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku sudah bilang. Aku sedang mengevaluasinya. Kalau performanya tidak memenuhi standar, aku bisa memutuskan kontraknya kapan saja. Bikin dia kehilangan kontrak dengan Huayan. Itulah hukuman terbesar untuknya. Kamu memang hebat, pergi sana. Oke. Halo semuanya, kita kembali lagi. Semua sayang, hari ini aku mau rekomendasikan. Warna ini warna yang sama dengan Mei Sisi. Semangat kalian semua sudah kami terima. Jadi hari ini di siaran Kami langsung. sudah siapkan 2 hadiah kecil. Hadiah pertama, kami akan memilih 50 fans. Tangan ini kenapa? 1 kupon elektronik. Ini aku yang bayar sendiri untuk kalian. Yang suka ketik 1 biar kami lihat. Aku mau mulai undian. Ketik 1, ingat ya, ketik 1. Kenapa harus ketik 1? Ketik 2 tidak boleh ya. Hadiah kedua, 50 orang pertama yang pesan akan dapat ini yang ada di tanganku. 1 paket tisu pembersih makeup. Ini produk baru dari Huayan. Belum dijual online ya, oke. Aku mau mulai kirim link produknya. Cepat dapat, lambat habis. Bikin penasaran aja. 3, 2, 1 mulai. Habis sudah terjual. Semangat kalian semua. Dukungan kalian sudah aku terima. Terima kasih semuanya. Oke, siaran langsung kita hari ini. Sampai di sini dulu, daftar pemenang akan segera aku umumkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. 1000 set, awalnya aku pikir. Ya ampun, kita bisa jual beberapa ratus set saja sudah bagus. Setelah ada di media memang beda ya. Ini exposure yang bagus. Lumayan ya, semakin populer. Harusnya kamu berterima kasih sama orang yang membantu kamu. Kayak yang mengapresiasi kamu. Kakak, bukannya kamu yang membantu aku ya? Terima kasih ya. Gini aja, kalau kamu pesan lagi nanti. Aku kasih tambahan hadiah kecil. Luka di tangan kamu kenapa? Cuma luka kecil kok. Bukan ada yang bilang habis uang buat hindari bencana. Pasti bisa hindari bencana besar. Kamu nggak akan kena bencana, ada yang selalu di samping kamu. Jaga kamu baik-baik. Kok kamu tahu? Kenapa kamu bodoh banget sih? Udah dulu ya, lain kali ketemu lagi.
Terima kasih, Shifu. Aku datang. Kok baru pulang kerja udah sepi? CEO juga lembur ya? Sayang nih makan malam dari nenek. Kok baru setengah hari nggak ketemu? Lupa namaku apa ya? Aku nggak lupa kok. Gu Shicheng. Kok hari ini ke kantor? Ada perlu apa butuh bantuan aku? Nggak ada kok. Nenek suruh aku bawa sup. Sup apa? Bukan sup ayam hitam ya? Pakai cordyceps dan ejia. Sup super bergizi. Bohong ah. Cuma masakan biasa dari Mei. Takut kamu sibuk nggak sempat makan malam. Jadi suruh aku bawa ke sini. Makan bareng aku ya? Pengen sih makan bareng kamu. Tapi aku lagi diet nih. Ya udah aku makan sendiri aja. Aku udah lama pengen coba sup merpati buatan Mei. Katanya enak banget. Yuk makan bareng. Ada apa? Aku cuma bawa 1 sendok. Sendokku. Gak apa-apa pakai sendok kamu aja. Kita pakai bersama. Yang sudah aku pakai. Shicheng. Kok kamu belum pulang kerja? Aku baru masuk Huayan mau pakai waktu sesedikit mungkin. Untuk tahu sebanyak mungkin tentang perusahaan. Juga untuk persiapan pengembangan produk selanjutnya. Siapkan semuanya dengan matang. Ini pasti inisiator acara amal itu ya? Kok dia bisa ada di sini?
Jadi si Cheng belum memperkenalkan aku padamu. Aku dan si Cheng kan sudah sangat akrab. Teman lama. Dia baru masuk Huayan hari ini, aku belum sempat. Pak Gu, aku masih ada masalah pengembangan yang sangat penting mau bertanya. Setelah kamu selesai makan, aku boleh datang lagi nggak? Ayo, Pak Gu, aku udah kenyang, kamu nikmati saja. Nggak telepon aku. Nggak jelasin juga. Jelas-jelas nggak peduli perasaan aku. Malah bilang teman lama yang sudah lama nggak ketemu. Kayaknya ada yang nggak beres antara mereka berdua. Anan bilang, dia suka sama aku. permisi, pesanan Anda sudah siap. Terima kasih. Hati-hati Siksi. Fuboya. Malam ini cuma makan ini. Sebenarnya ada yang lebih enak tapi. Udah kenyang? Nggak boleh gitu. Harus makan yang enak-enak. Kamu di keluarga Gu. Bagaimana kabarnya? Kamu maksud aku yang menggantikan kakakku? Nenek dan Mei baik-baik saja sama aku. Gu Sicheng biasa aja. Kamu nggak perlu khawatir sama aku. Lagian aku cuma tinggal di keluarga Gu sebentar. Setelah nenek sehat lagi, aku akan mengakhiri kerjasama dengan Gu Sicheng. Benarkah asal nenek sehat? Kamu bisa pergi dari keluarga Gu dengan selamat. Siksi. Meskipun aku belum tahu, kamu dan Gu Sicheng sebenarnya bagaimana. Tapi aku tetap bilang, aku harap kamu tahu aku selalu peduli padamu. Kalau ada kesulitan kamu bisa datang padaku. Seperti di acara lelang kemarin. Kamu bilang mau mengambil kembali kalung itu. Kamu juga bisa minta bantuanku di dunia ini. Bukan hanya Gu Sicheng yang bisa membantumu. Aku juga bisa. Terima kasih ya. Sudahlah. Apa yang perlu kukatakan sudah kusampaikan. Kurasa sekarang kamu lebih butuh waktu untuk sendiri. Kamu pikirkan baik-baik aku duluan ya. Ingat kalau ada apa-apa, pasti telepon aku. Aku harap kamu semakin baik. Dan semoga kamu bisa segera meninggalkan keluarga Gu. Menjadi dirimu sendiri lagi. Makan yang teratur ya. Dah? Menjadi Suyansi lagi. Tidak semudah itu. Aku juga tidak tahu operasi ibu. Apakah berjalan lancar?
Dia diam-diam merekrut teman lama ke perusahaan. Dan menantangku. Apa maksudnya ini? Pria sang ratu. Kedengarannya hebat ya. Apa-apaan ini? Berantakan sekali. Sisi. Kamu akhirnya pulang. Nenek kenapa belum tidur? Aku kesal sama anak ini, mana bisa tidur. Coba lihat ada apa aku lihat. Lihat. Dia teman lama. Kamu lihat anak ini. Tiba-tiba merekrut seorang perempuan ke perusahaan, tanpa berdiskusi denganmu, dan membiarkan berita itu menulis seenaknya. Nenek itu hanya kabar burung. Aku tidak peduli. Kamu tidak peduli tapi nenek peduli. Nangong Liuli ini. Dia datang dengan niat buruk menargetkan si Cheng. Siksi kamu adalah wanita di sisi si Cheng. Kamu tidak boleh membiarkan mereka di perusahaan setiap hari saling pandang-pandangan. Katanya yang dekat air duluan dapat bulan. Kamu sekarang nggak bisa cuma diam di rumah. Kamu harus kerja di Huayan. Aku adalah kamu. Besok aku akan atur. Kamunya aku taruh di samping si Cheng. Kamu harus awasi si Cheng. Jangan sampai orang lain manfaatkan celah hubungan kalian. Udah gitu aja. Aku juga akan kerja di Huayan, nenek bilang benar. Kalau Gu Sicheng beneran ada apa-apa sama Nangong Liuli, aku nggak bisa bantu He Jinsi menyelesaikan kontraknya. Bisa ribet nih. Aku akan ke dekat Gu Sicheng. Lihat teman lamanya itu. Bisa ngapain aja. Kalau kalian berbuat yang nggak benar, biarkan Ratu Su yang menghabisi kalian. Kamu ngapain? Mewakili bulan, menghabisi orang jahat. Nenek cerita langsung sama aku. Tenang, selama bisa bantu hubungan kamu sama bos. Aku pasti bantu. Sekarang aku adalah orangmu. Nggak perlu berlebihan. Pokoknya kita harus punya posisi yang kuat. Aku atur posisi kamu sebagai asisten khusus direktur. Lalu aku harus ngapain? Ini posisi khusus buat kamu. Yaitu 24 jam ikut bos. 24 jam jaga bos. 24 jam awasi bos. Oke, kapan aku bisa mulai kerja? Sekarang. Skema yang kamu tulis ini bisa dilaksanakan, lakukan saja. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Di bahan kemasan kamu bisa pertimbangkan lagi. Kenapa? Nggak apa-apa, aku tiba-tiba ingat. Aku nggak terlalu peka sama bahan. Sejak kuliah sudah begitu. Aku ingat waktu itu ngumpulin tugas desain. Nggak bisa nemu kombinasi bahan yang pas sampai nangis. Kamu yang begadang beberapa malam, bantu aku cari bahan yang cocok. Di perusahaan jangan bahas ini lagi. Bos asisten khusus direktur kamu sudah mulai kerja. Membawakan sesuatu untukmu. Miss He akan menjadi asisten khusus CEO. Sungguh mengejutkan.
ahli rias terkenal dari luar negeri Miss Nanggong, bersedia bergabung dengan grup Huayan. Mengapa saya tidak bisa membantu CEO Gu? Lagi pula, si Cheng telah berbuat baik padaku, bahkan membelikanku kembali kalung favoritku itu. Itu hanya kalung kecil. Saya belum berterima kasih pada Miss He dan CEO Gu untuk dukungan mereka di acara amal saya. Tidak usah berterima kasih. CEO Gu melakukannya untuk anak-anak yang membutuhkan, bukan untuk Miss Nanggong. Kalau begitu karena CEO Gu masih sibuk, saya akan pergi dulu. Saya akan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan melaporkannya pada CEO Gu. Baik. AC di kantor CEO ini memang kencang ya. Aroma cemburunya membuat gigiku ngilu. Pergi baiklah karena menguping kamu harus lembur. Kamu. CEO Gu. Kedepannya kita akan bersama 24 jam, selalu dekat. Jangan bosan dengan saya ya. Saya akan menemani Anda dalam segala hal. He Jin-si. Kamu makan apa yang salah hari ini? Tidak kok. Saya hanya bertekad untuk membantu CEO Gu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Meja kerja saya di sebelah sana kan? Baik, semuanya akan saya atasi sendiri. Saya akan menemani Anda dalam segala hal.